Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang kekasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan renungan harian pada saat ini, marilah kita berdoa. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan buat hari yang indah, hari yang baru yang Engkau anugerahkan bagi kami, sehingga kami boleh menikmati sukacita. Biarlah Tuhan, sebelum kami memulai segala aktivitas kami mau mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang kekasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita disapa oleh firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-7 ayatnya yang ke-15. Demikianlah dikatakan, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Bapak Ibu Saudara-saudari yang kekasih dalam nama Yesus, kita sering mendengar istilah aspal, asli tapi palsu. Kelihatannya asli tetapi ternyata palsu. Misalnya seperti barang-barang tas, bunga, bahkan emas, berlian, mutiara, semua ada yang palsu. Dari KW 1 sampai KW berikutnya. Bapak Ibu, bahkan sering sekali orang tertipu karena tidak bisa membedakan mana yang asli dan mana yang palsu. Oleh karena itu, kita jangan melihat tampilan saja, karena bisa saja tampilan di luar itu sangat menarik, sangat meyakinkan, tapi setelah dipakai atau dipergunakan, barulah kelihatan bahwa itu adalah palsu. Dalam nasi firman Tuhan hari ini dikatakan, waspadalah. Waspada terhadap apa? Terhadap nabi-nabi palsu. Bapak Ibu, Tuhan Yesus mengingatkan murid-muridnya supaya mereka waspada. Tentu ketika dikatakan waspada, ada sesuatu yang tidak benar, ada sesuatu yang tidak beres. Karena ternyata bukan hanya barang-barang palsu, bukan hanya emas perak yang palsu, tapi nabi juga banyak yang palsu, yang menyamar sepertinya mementingkan Tuhan, tapi ternyata motivasinya hanyalah untuk meninggikan diri sendiri, berbeda di luar dan di dalam, penuh dengan kemunafikan. Kalau penyanyi kondang mengatakan, lain di bibir, lain di hati. Kelihatannya mereka melakukan hal-hal yang rohani, yang spektakuler, padahal semuanya itu hanyalah manipulasi. Yesus sangat membenci mereka karena mereka seperti serigala yang berkedok domba. Jabatan kenabian mereka sering mereka pakai untuk kepentingan pribadi mereka sendiri. Serigala hanyalah berusaha untuk memuaskan nafsu dan ketamakannya sendiri. Serigala adalah binatang yang sangat berbahaya bagi domba. Dalam Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 29 di sana dikatakan, aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Jadi tidak peduli terhadap kawanannya. Bukan hanya menyamar sebagai orang Kristen biasa, tapi dikatakan di sini sebagai nabi, orang yang sebenarnya dipercayai, orang yang seharusnya menjadi panutan, menjadi ador si payuhuti hutun
kalau orang Batak mengatakan, tetapi justru dia tidak bisa sebagai tauladan, tidak bisa sebagai contoh karena hanya mementingkan dirinya sendiri. Itu sebabnya Tuhan Yesus katakan, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu. Bagaimana caranya? Dikatakan, kenalilah buahnya, karena pohon dikenal dari buahnya. Di ayat 16 sampai 17 saya akan bacakan demikian firman Tuhan. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri, atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Yang kedua, banyak berdoa dan memohon tuntunan kepada Roh Kudus. Karena hari-hari ini jahat, tetapi ketika Roh yang mengajari kita, ketika Roh yang memimpin kita, maka kita akan mengenal yang mana yang asli, yang mana yang palsu. Yang ketiga, banyak membaca dan mendengarkan serta belajar firman Tuhan. Karena hanya firman Tuhanlah yang mampu memedomani hidup kita, memandu kita untuk kita boleh mengenal, untuk kita boleh mendapatkan hikmat yang dari Tuhan, sehingga kita tahu mana yang baik, mana yang perlu kita ikuti, dan mana yang perlu kita jauhi. Biarlah kehidupan kita menghasilkan buah yang selaras sebagai anak-anak Allah. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kasih setiamu di dalam kehidupan kami. Kami boleh menikmati firman Tuhan pada saat ini yang mengingatkan kami supaya kami boleh waspada. Biarlah Tuhan, kami percaya ketika Roh-Mu yang memimpin hidup kami, maka Roh-Mu akan mengajari kami supaya kami boleh mengenal siapa itu nabi-nabi palsu, siapa itu yang patut untuk kami jadikan panutan di dalam kehidupan kami. Ajari kami dengan Roh-Mu Tuhan, dan berkati setiap kehidupan kami, sehingga kami terhindar dari nabi-nabi palsu yang membawa kami untuk mencintai diri kami. Tapi biarlah kami hanya mencintai Engkau ya Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga melalui hidup kami ini nama Tuhan dimuliakan. Berkati kehidupan jemaat Tuhan yang saat ini mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau sertai kehidupan jemaat-Mu Tuhan, baik di dalam pekerjaan, baik di dalam setiap rancangan dan kerinduan, sehingga semua yang mereka lakukan boleh berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi sukacita di tengah-tengah kehidupan jemaat Tuhan. Berkati jemaat-Mu yang berulang tahun, tambahkan umur panjang, kesehatan dan sukacita senantiasa. Berkati jemaat-Mu yang terbaring lemah, baik di rumah maupun di rumah sakit. Biarlah Tuhan Engkau yang mengurapi setiap obat-obatan, makanan, minuman, dan berikan semangat bagi mereka, sehingga mereka boleh lekas sembuh dan boleh bersama-sama dengan kami memuji, memuliakan nama Tuhan. Berkati juga ya Tuhan mereka yang berduka, supaya Tuhan hiburkan, sehingga mereka senantiasa berpengharapan hanya kepada Tuhan. Berkati gereja-Mu ya Tuhan, sudah menjalani 2 minggu kami beribadah di rumah Tuhan. Biarlah Engkau yang berkati seluruh jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah sehat senantiasa dalam perlindungan Tuhan. Juga seluruh pelayan Tuhan yang melayani ibadah dari mulai Naposo Bulung sampai kepada majelis. Engkau yang menyertai dan memberkati kami. Berkati pimpinan di tengah-tengah gereja kami ini Tuhan. Biarlah amang uluan kami boleh terus dalam keadaan sehat untuk memimpin gereja-Mu yang ada di tengah-tengah
HKBP Rawalumbu ini. Berkati juga ya Tuhan untuk pimpinan negara kami, Bapak Presiden, juga seluruh yang melakukan usaha untuk menghentikan penyebaran COVID-19 Tuhan. Biarlah Engkau yang memberikan hikmat senantiasa bagi mereka, sehingga pandemi ini akan segera berlalu dari kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Ampunkan kami dari segala dosa-dosa kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian. Amin.